Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Ali Ahmad. Di sini saya akan mengerjakan tutorial C++ bab 7, yaitu tentang pointer dan string. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari pointer dan string pada bab 6. Maka di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, di sini memahami konsep pointer, konstan dan tidak konstan. Oke, kita copy saja dulu yang ini. Dan kita paste. Nah, kemudian kita coba untuk menganalisa apa yang akan terjadi. Oke. Jadi di sini fungsinya adalah integer main. Nah, di sini ada print karakter, close char. Nah, di sini dicetak adalah print karakter of a string. Nah, di sini si outnya, jadi charnya itu adalah string, ada beberapa data yang ada di sini, kemudian print karakter string. Nah, jadi void print karakter ini dia menyimpan konstanta char. Oke. Nah, kemudian di pause. Nah, kemudian di sini, nah, konstanta char itu dikalikan sama dengan ini string pointer, ini adalah sebagai pointer. Nah, di sini for-nya tidak ada inisialisasi. Oke, seperti itu. Jadi dia langsung saja ditampilkan di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Oke, pada contoh kedua ini saya akan mencoba menjalankan coding yang ada di sini. Nah, di sini jadi nilai konstanta mencoba untuk mengubah nilai data yang konstan. Nah, jadi di sini x pointer ini dia mencoba untuk mengubah nilai data yang konstan. Jadi seperti ini, jadi berubah menjadi 100. Oke. Kalau kita lihat apa yang terjadi. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini dia oke. Coba kita untuk menjalankan. Nah, dan ternyata terjadi error karena di sini x pointer itu konstanta integer itu dia tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dirubah. Nah, jadi seperti itu. Maka kalau misalnya dia dirubah, dia akan terjadi error. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya lagi. Oke, dan sekarang kita ke contoh bagian 2, yaitu memahami penggunaan perintah size of. Nah, di sini coba kita untuk mengkopikan saja. Kemudian kita paste. Oke. Dan di sini cout ya, cout number of bytes is the array is 80. Jadi disimpan ke di byte 80. Nah, kemudian di byte 80 ini terdapat get size. Nah, get size ini adalah datanya adalah 4. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah byte-nya. Nah, di dalam byte 80 ini terdapat data 4. Oke, seperti itu. Kita ke contoh berikutnya lagi. Oke, selanjutnya kita menuju ke contoh berikutnya. Nah, ini
Nah, jadi di sini ada beberapa tipe data, ada char, ada short, ada integer, long, float, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini save of c, nah char, terus ada short, terus ada integer. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengetahui size dari tipe data ini. Oke, kemudian kita coba dan kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi size of c itu adalah size c itu, nah c itu adalah 1, sedangkan size of nya untuk variabel char itu 1. Nah, kemudian string ada 2, short 2, kemudian integer ada 4, kemudian long ada 4, float ada 4, double 8. Nah, sedangkan array itu 80 dan pointer itu adalah 4. Jadi di sini kita bisa mengetahui size of dari tipe-tipe data. Nah, jadi untuk memudahkan kita untuk mencari nantinya bahwa size of untuk float itu berapa dan untuk double itu berapa. Nah, jadi seperti itu. Oke. Dan kita lanjut ke contoh berikutnya lagi. Oke, dan sekarang kita ke bab 8 yang itu kelas dan data abstraksi. Oke, di sini kita membuat objek dalam bahasa pemrograman C. Nah, di sini ada kelasnya. Di dalam kelas ini ada terdapat 3 buah variabel yang berbeda. Dan kemudian kita mempunyai 2 fungsi, yaitu accept dan display. Nah, di sini mainnya cuman untuk accept dan display. Oke, seperti itu. Kita coba saja di sini. Nah, misal kita inputkan aja Avanza. Price 3 juta. Nah, kemudian kita isikan saja. Nah, seperti ini. Jadi di sini dalam soal ini kita disuruh untuk menyebutkan variabel apa aja yang ada di dalam kelas char. Char itu mobil ya. Di sini ada 3 variabel, yaitu char model. Nah, modelnya itu seperti adalah mereknya yang tadi kita inputkan. Kemudian float price itu harganya, dan mileage itu semacam integernya. Nah, kemudian dia mempunyai 2 fungsi. Di sini fungsinya sebagai accept. Jadi di sini fungsi untuk menginput. Nah, kemudian di sini void display, yaitu fungsi untuk mengeluarkan inputan. Nah, menampilkan data yang telah diinputkan tadi. Oke, seperti itu. Nah, di sini integer mainnya. Nah, jadi fungsi apa yang dia panggil? Jadi seperti ini. Channel adalah tadi data yang udah diinputkan pertama, diinputkan kemudian ditampilkan, kemudian data yang kedua dia diinput kemudian ditampilkan. Oke, seperti itu. Makanya jadi seperti ini, jadi ada 2 inputan. Ini inputan sama ini, kemudian display ini sama yang ini. Oke. Oke, baik, sekarang kita ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah program, sebuah codingan, dan di sini dijelaskan keyword privat pada program di atas. Oke, kita coba dulu.
kemudian kita copy. Oke, di sini ada kelas customer. Di dalam kelas customer itu ada beberapa variabel. Nah, variabelnya itu dia bersifat private. Jadi private di sini fungsinya jadi variabel ini cuma bisa digunakan pada kelas customer saja. Jadi tidak bisa digunakan pada kelas-kelas yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada public. Nah, di sini void get. Jadi public ini dia fungsinya bisa dipanggil pada fungsi yang lain. Nah, misalnya di sini dia dibikin public, kemudian ada fungsi void get, kemudian void print. Nah, setelah itu dia dibikin public, maka di sini bisa dijadikan, maka bisa dipanggil lagi di main karena dia berada di public. Nah, seperti itu. Oke, kita coba untuk jalankan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi fungsi yang tadi ini cuma bisa berjalan di kelas customer saja. Ini. Nah, kemudian di main dia dipanggil setelah dia menjadi public. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.